Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu mereka supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi syarat-syarat agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak memenuhi syarat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya. Tidak akan menerima ibadah darinya. Dan ini merupakan kerugian. Karena setiap kita ketika beramal pasti berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki syarat yang mana seorang hamba harus memperhatikan syarat ini ketika beramal soleh. Syarat yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal, dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sanjungan manusia, bukan pujian manusia. Bukan mengharapkan balasan dunia, tapi benar-benar dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tersebut tergantung dengan niatnya. Untuk siapa amalan tersebut? Untuk siapa amalan tersebut? Untuk siapa ibadah tersebut dia berikan? Apabila dia bertujuan untuk mengharapkan balasan manusia, sanjungan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya. Maka hendaklah syarat ini harus ada dalam diri kita ketika kita beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan ini merupakan syarat yang kedua. Ya, beribadah hanya kepada Allah SWT, mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah ittiba', yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya, tidak membuat bid'ah dalam agama, ya, tidak membuat ajaran-ajaran sendiri yang mana Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah mencontohkannya. Ya, maka ini tidak akan diterima ibadah dari seseorang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, membuat bid'ah dalam agama, atau dia mengamalkan kebid'ahan walaupun dia tidak membuat bid'ah, walaupun dia tidak membuat karya sendiri dalam beribadah kepada Allah SWT, tapi dia mencontoh orang lain, mencontoh karya ibadah orang lain, yang mana orang tersebut
tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka sama saja Allah SWT tidak akan menerima ibadah darinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, tertolak. Kalau tertolak berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah capek beramal, sudah mengeluarkan harta, sudah mengeluarkan tenaga, waktu, ternyata dia tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kerugian. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, tertolak. Ya, ini syarat yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita beramal soleh. Jangan sampai kita ketika beramal ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, kita harus perhatikan apakah ibadah kita ini diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, atau pernahkah Rasulullah SAW memerintahkan cara yang seperti ini dalam beribadah. Maka ini harus kita perhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak terpenuhi dua syarat ini. Dua syarat ini harus terpenuhi, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Apabila satu syarat ini tidak terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah darinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.